Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Graystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 21 Agustus 2024. Seperti biasa kita akan mulai pembahasannya dari kalender ekonomi. Teman-teman, di perdagangan hari ini kita akan dapat rilis data lebih banyak mengenai crude oil inventory dan juga weekly crude oil stock ya. Jadi ya, inventory minyak mentah dari Amerika Serikat. Jadi data kali ini mungkin akan memberikan impact terhadap teman-teman yang mungkin melakukan perdagangan di komoditi seperti oil USD. Itu bisa jadi ada pengaruhnya. Dan dini hari nanti atau besok ya, tepatnya di tanggal 22 Agustus 2024 jam 1 malam itu akan ada FOMC meeting minutes. Ini data bisa jadi sangat penting, teman-teman. Jadi kita harus tetap mewaspadai hal tersebut. Nah, setelah itu di perdagangan besok dilanjutkan dengan Jackson Hole Symposium, di mana banyak sekali petinggi dari bank sentral, baik itu Bank Sentral Amerika Serikat, Bank Sentral Inggris, ataupun Uni Eropa, itu akan datang, teman-teman, untuk melakukan pertemuan bersama. Ya, membahas tentang banyak aspek tentang perekonomian, kemudian juga tentang suku bunga, tentang ya hal-hal yang juga bakalan memberikan impact tentang kebijakan-kebijakan terkait dengan mata uang ya, suku bunga dan lain sebagainya. Jadi event ini akan berlangsung sampai hari Sabtu nanti. Jadi sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Sedikit flashback dengan rilis data yang muncul kemarin, yaitu datang dari data core CPI and CPI dari Uni Eropa. Hasilnya kemarin sesuai forecast semua, di mana core CPI bertahan di 2,9% dan juga CPI year on year mengalami kenaikan dari 2,5% menjadi 2,6%. Itu sih dari rilis data kemarin, dan sekarang kita sedikit intip tentang Fed Rate Monitor Tools untuk melihat seperti apa sih kemungkinan Fed memangkas suku bunga. Ya, jadi kalau kita lihat saat ini kondisinya adalah secara persentase kemungkinan 31% Fed akan memangkas suku bunga sampai 50 basis point. Sementara ada 69% kemungkinan yang lain the Fed hanya memangkas suku bunga 25 basis point saja pada pertemuan FOMC tanggal 19 September 2024 nanti. Jadi masih ada 1 bulan waktu di mana data ini konsensus juga masih akan bisa berubah kapanpun. Lalu sekilas kita lihat dari beberapa rilis data dari Soso Value ya. Kemarin ada inflow yang masuk dari Grayscale dan juga BlackRock dari ETF Ethereum. Kemarin ada inflow yang mulai masuk. Ini beberapa waktu memang cenderung menarik untuk kita perhatikan dari market altcoin. Kemudian juga kalau dari market BTC Spot ETF, itu kemarin masih dalam proses arus masuk yang dominan, hanya saja tidak terlalu signifikan. Kemudian kalau kita lihat dari matriks yang lain, adanya increased demand for Bitcoin signal market consolidation final. Kalau kita lihat dari sini, sebuah data tentang daily total token transfer ya dalam waktu 30 hari. Kita bisa melihat di sini kondisinya adalah di mana market sekarang ini sudah masuk ke fase demand-nya kembali. Jadi ada volume yang lumayan besar yang mulai masuk tepat ketika pergerakan Bitcoin itu berada di bawah level sekitar 70 ribuan. Jadi di bawah level 70 ribu di kisaran 69 sampai level di 52 kemarin. Ya, kalau kita lihat dari matriks ini mulai ada peningkatan demand. Artinya ada peningkatan permintaan yang masuk, teman-teman. Ini mungkin bisa menjadi salah satu potensi yang baik untuk harga Bitcoin ke depannya. Jadi sebuah good sinyal. Kemudian kemarin juga ada berita terkait dengan Tether yang cetak 1 miliar USDT di Tron. Bagaimana efeknya ke market? Jadi ini cukup menarik sih, di mana stablecoin ya Tether dikabarkan melalui treasury-nya terekam mencetak sekitar
1 miliar USDT. Ini banyak banget, teman-teman. Hal tersebut lantas memantik spekulasi tentang dampaknya ke pasar dan juga berpeluang untuk membuat pergerakan harga Bitcoin meningkat signifikan dalam jangka waktu pendek. Itu mungkin ini impact daripada kenapa kemarin Bitcoin yang sebelumnya santai-santai aja ya, bergerak di kisaran level 56.000, kemarin mengalami lonjakan sampai 61 ribuan something. Mungkin ini impact daripada berita si Tether yang mulai melakukan pencetakan stablecoin atau mencetak dolar mereka, teman-teman. Jadi tentu saja semakin banyak dolar yang beredar, itu semakin banyak power yang bisa dipakai untuk menggerakkan market kripto. Jadi biasanya adalah sentimen positif. Lalu kita sedikit melihat ya kondisi dari perpolitikan dari Amerika Serikat. Kemarin ada semacam perang dari dua kandidat ini antara Donald Trump dan juga Kamala Harris. Dan untuk yang Kamala Harris kita sudah sempat bahas kemarin sekilas, teman-teman. Kita akan flashback aja. Jadi Kamala Harris dikabarkan akan siap untuk menaikkan pajak ya. Kalau kita lihat dari Democratic tax cut di sini, di mana pajak corporate itu akan dinaikkan dari 21% menjadi 28%. Terus untuk pajak orang-orang kaya atau billionaire tax itu dari 8% average itu naik menjadi 25%. Kemudian dari American multinational tax foreign earning dari 10,5% naik menjadi 21%. Dan untuk pembelian stok atau saham di Amerika Serikat itu dari 1% naik menjadi 4%. Ngeri banget, semuanya kenaikan pajak, semuanya tentang kenaikan pajak. Ini adalah sebuah kebijakan yang tentu saja bakalan memberikan dampak terhadap perekonomian, teman-teman. Selain itu, kalau kita melihat dari runtutan hal yang terjadi sebelumnya, Kamala Harris ini cenderung merupakan salah satu figur ya yang berada dalam posisi oposit terhadap kripto. Terlihat dari beberapa hal yang dia lakukan, seperti dia menolak hadir di acara Bitcoin Conference kemarin ya. Bitcoin 2024 dia menolak hadir, jadi acara-acara kripto dia ignore, tidak peduli. Dan ya kalau kita melihat dari kebijakan-kebijakan yang akan diambil, sepertinya dia akan berseberangan dengan kripto. Dan yang lebih menarik lagi adalah Kamala Harris dikabarkan memasukkan nama Gary Gensler sebagai nominasi yang akan terpilih atau yang berpeluang terpilih menjadi Treasury Secretary atau Menteri Keuangan Amerika Serikat bila mana dia terpilih nanti. Jadi memperteguh kalau posisi Kamala Harris adalah oposit terhadap kripto. Tuh teman-teman. Sementara dari sudut pandang yang lain ada Donald Trump. Donald Trump dikabarkan akan menghentikan EV tax credit ya, atau tax creditnya dari mobil listrik, bisa dibilang seperti itu, karena dianggap tidak efisien. Kemudian dia juga memasukkan nama Elon Musk sebagai advisor, sebagai penasehat dalam kampanyenya kali ini. Itu, dan juga berencana untuk memberikan new tarif untuk Mexican made cars. Jadi mobil-mobil yang dibikin oleh Meksiko itu akan dinaikkan, teman-teman, untuk biaya pajaknya atau diberikan pajak yang baru. Ya bahasanya diberikan pajak yang baru, tapi sebenarnya adalah untuk mengurangi yang namanya impor ya. Itu, jadi kebijakan-kebijakan dari Donald Trump ini sepertinya bakalan cukup menarik untuk kita perhatikan. Apalagi ada isu penurunan suku bunga, penurunan pajak, teman-teman, yang akan diambil sesuai dengan kebijakan sebelumnya. Karena Trump ini ketika naik, dia punya kebijakan ekonomi yang disebut Trumponomic ya, dimana sektor swasta yang bakalan diberikan kesempatan untuk melakukan manuver lebih tinggi daripada sektor dari pemerintahan. Jadi ibaratnya gini, pajak-pajak akan diturunkan oleh Donald Trump supaya apa? Supaya lebih banyak orang yang mau untuk melakukan atau membuka usaha ataupun juga meningkatkan ekspansi usaha mereka, sehingga ini bisa menyebabkan GDP Amerika Serikat meningkat, ekspornya naik ya, karena pengusaha-pengusaha swasta ini
agresif dalam hal ekspansi, sehingga ini bisa mendorong perekonomian lebih baik. Tentu saja pendapatan pajak yang didapat Amerika Serikat akan disesuaikan dengan seperti apa growth daripada perekonomian. Gitu. Jadi biasanya kalau kita melihat dari pemerintahan Donald Trump sebelumnya, ya bisa dibilang ekonomi Amerika Serikat GDP-nya itu mengalami kenaikan. Tuh, jadi Elon Musk akan siap masuk ke kabinet. Menarik ya, kalau Elon Musk dapat jabatan, andai kata dia bisa memenangkan Donald Trump di pemilu, apakah yang akan terjadi pada perekonomian ke depannya? Apakah kebijakan-kebijakan dari Elon Musk ini bakalan bisa kontroversi, teman-teman? Karena kalau kita lihat Elon Musk ini kan tipe figur yang nyentrik ya. Kebijakan-kebijakannya cukup aneh dan juga mungkin tidak bisa diprediksi oleh banyak orang. Gitu. Jadi Donald Trump mengatakan promise untuk gigantic tax cuts for American worker during speech. Jadi ya itu adalah hal yang berbeda, bertolak belakang antara Trump dan juga Kamala Harris. Kemarin ada sedikit sentimen negatif untuk Solana. SEC talks with ETF issue over concern of Solana being a security. Jadi kemarin SEC berbicara dengan penerbit ETF tentang kekhawatiran bahwa Solana ini dianggap sebagai security. Dan akhirnya CBOE itu menghapus proposal mereka terkait dengan perdagangan dari Solana ETF. Jadi belakangan ini setelah Ethereum ETF di-approve, memang lagi rame banget tentang produk-produk ETF baru dari altcoin yang lain, seperti Solana, XRP, dan lain sebagainya. Nah, saat ini masalahnya adalah tidak semua altcoin itu dianggap atau bisa dianggap sebagai komoditas. Masih ada juga beberapa koin yang masih masuk dalam daftar sekuritas oleh SEC, sehingga ini bisa menghambat terjadinya inovasi terkait dengan beberapa produk ETF seperti Solana ETF. Tuh, jadi masih akan digarap. Kemudian dari US Treasury and Federal Reserve dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mendefinisikan ulang apa itu uang berdasarkan undang-undang kerahasiaan bank agar mencakup mata uang kripto juga. Ini tentu saja merupakan sebuah berita bagus di mana mata uang kripto punya peluang untuk dibahas di dalam amandemen undang-undang yang baru ya tentang uang, teman-teman, di Amerika Serikat. Dan bisa jadi kalau ini pro terhadap kripto, bisa jadi memberikan salah satu posisi yang di mana kripto ini bisa dianggap sebagai salah satu legal tender. Gitu, jadi bisa jadi positif news. Kemudian sekilas tentang airdrop dari Dogs, dikabarkan belum listing, jadi waspada dengan teman-teman yang mungkin melihat ya beberapa postingan terkait dengan Dogs yang sekarang sudah listing di Albank dan lain sebagainya. Itu dikonfirmasi oleh Dogs Community kalau itu tidak benar karena mereka belum listing sama sekali dan dikhawatirkan adalah scam token. Hati-hati yang garap airdrop. Oke, next kita akan lihat gimana kondisi dari market Bitcoin. Overall kalau kita lihat dari perdagangan kemarin, sebenarnya kita sudah sempat bahas di mana Bitcoin ini mulai menunjukkan indikasi positif. Dilihat dari MACD yang ada histobar hijau, tapi sebenarnya tidak positif-positif yang kuat, teman-teman. Jadi indikasinya ini masih sangat-sangat lemah. Ya, pergerakan Bitcoin masih konsolidasi tersideways antara range 74 ribuan sampai dengan 52 ribu. Jadi masih bergerak sideways, cenderung turun. Ya, dan biasanya kita mengaitkan pola-pola ini seperti broadening wedge. Jadi ada pola namanya descending broadening wedge pattern. Jadi pola ini biasanya akan mengarahkan kepada tren penurunan ya, namun at the end dia akan ada titik balik di mana market mengalami pembalikan arah. Kita harapkan sih seperti itu, karena kalau ini beneran adalah descending broadening wedge pattern, maka pola ini bisa memberikan impact terhadap kenaikan lanjutan pada Bitcoin. Kalau target saya masih sama ke kisaran area 92.000. Kalau bisa tembus dari area tersebut, maka posisi 110.000 akan potensial banget untuk dicapai. Hal tersebut tentu saja membutuhkan beberapa sentimen, seperti sentimen pemangkasan
suku bunga dan juga kemenangan dari Donald Trump yang bakalan mendukung kenaikan signifikan pada Bitcoin. Gitu. Jadi dua event itu bakalan sangat-sangat berdampak. Pertama, pemotongan suku bunga. Yang kedua adalah terpilihnya Trump menjadi Presiden Amerika Serikat yang baru karena dia merupakan tokoh yang cukup pro terhadap kripto. Sementara kalau kita lihat dari progres pergerakan saat ini untuk Bitcoin, ya sementara masih cenderung positif dilihat dari time frame daily-nya. Sementara dari time frame weekly itu masih cukup ambigu tentang arah kelanjutan dari pergerakan pasar. Smart money belum kedetek aktif, jadi bisa dibilang untuk posisi sekarang kita masih pengen melihat indikasi yang lebih kuat terhadap market kemana arah. Ya, jadi kalau kita lihat kemarin ini memang ada sedikit kenaikan ke 61.000 tapi nggak bertahan lama teman-teman. Nggak bertahan lama, pergerakannya justru malah kena jam balik turun ke level kisaran 58.800. DXY kemarin mengalami penurunan ya, indeks dolar udah mulai melemah dan ini adalah momentum sih untuk beberapa market ya, seperti dari XAU kemarin mengalami kenaikan yang lumayan. Terus juga S&P 500 kemarin justru mengalami penurunan. Jadi menurun ya, mungkin karena impact dari pemilu, teman-teman. Tapi it's okay kalau saya melihat sih ini peluang banget untuk beberapa altcoin recover. Kemarin ada Matic, terus Curve Finance, lalu ada AV. Oh, ini rata-rata di jaringan Ethereum ya yang rising. Ya, BTC dominance di perdagangan kemarin agak sedikit meningkat. Jadi untuk market, saya rasa sih masih bakalan lesu seperti ini. Ya, sometimes kalau ada kenaikan signifikan atau enggak, ya itu bisa jadi karena ada long or squeeze, ya long or short squeeze, yang mana memang cari liquid bagi mereka yang trading di market futures. Itu jadi disikat dulu yang pasang short, dibawa naik, kemudian disikat lagi yang pasang long, dibawa turun lagi. Jadi intinya waspada karena ada ada pertemuan di Jackson Hole dalam beberapa hari ke depan ya, mulai dari besok sampai hari Sabtu. Jadi menurut saya hal tersebut bakalan memberikan impact terhadap pasar, guys. Jadi gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada kuelan lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you so much for watching. Oh iya, buat teman-teman yang punya akun Telegram, yang pengen join di komunitas kita, linknya ada di description box. Ya, sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.